Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, menyikapi perihal terjadinya ataupun peristiwa kejadian persekusi ataupun kerusuhan yang terjadi di Karawang yang melibatkan oknum Banser yang sedang mengawal kiai yang hendak menghadiri acara pengajian, maka izinkan Al-Fakir di sini untuk menanggapi perihal itu. Apapun alasannya, tentu saja yang namanya suatu kekerasan, kerusuhan itu tidak dibenarkan. Akan tetapi ada hal yang perlu kita cermati, bahwa segala peristiwa yang terjadi tentu saja ada sebab dan akibatnya. Maka kabar terbaru saat ini adalah katanya pelaku ini sudah ditangkap ataupun sudah diamankan. Akan tetapi peristiwa itu tidak akan pernah selesai, dan peristiwa kejadian serupa ini bisa tetap akan terus terjadi kalau penyebabnya tidak diselesaikan, tidak dihentikan penyebabnya. Izinkan Al-Fakir untuk membuat analogi saja. Apabila kita semuanya ini, keluarga kita dihina, keluarga kita, orang tua kita, ya bapak ibu kita, saudara kita, istri kita, anak kita misalnya, atau orang yang kita cintai dihina, dicaci maki, direndahkan, difitnah, ya, bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan merasa sakit hati, kita marah, dan itu manusiawi, ya. Maka izinkan Al-Fakir dalam peristiwa ini menanggapi sebagai warga negara dan Al-Fakir sebagai orang Islam, ya. Tentu saja Al-Fakir tidak pernah menginginkan ataupun mengharapkan adanya kerusuhan ataupun perpecahan di kalangan kaum muslimin. Jangankan sesama kaum muslimin, sesama anak bangsa, tentu kita semua mengharapkan adanya keharmonisan, kerukunan, dan juga hubungan baik. Saling menghormati, saling menghargai keyakinan masing-masing. Itu adalah prinsip yang diajarkan Islam dan juga prinsip-prinsip daripada Pancasila. Namun adanya peristiwa yang terjadi di Karawang ini, banyak yang hanya fokus kepada peristiwanya, hanya fokus kepada akibat atau kejadian yang dinarasikan seakan-akan bahwa para muhibbin, para pecinta habaib ini melakukan persekusi. Maka Al-Fakir di sini kurang setuju kalau itu dikatakan sebagai persekusi, ya. Tapi lebih tepatnya menurut Al-Fakir itu adalah bentuk reaksi daripada kemarahan daripada muhibbin, kemarahan ataupun ketidakterimaan dari orang-orang kaum muslimin yang mencintai para habaib, yang masih mencintai para ulama, para habaib, yang selama ini kelompok Imaduddin CS selalu mencaci maki, menghina, memfitnah, merendahkan, ya. Jadi kalau ingin kejadian ini tidak akan terulang lagi ataupun peristiwa ini tidak akan terulang lagi di berbagai daerah, maka hentikan provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Imaduddin CS, ya. Seharusnya kalau kita mau objektif, ya, coba toleh juga, lihat juga konten-konten dan juga ceramah-ceramah dari Imaduddin, si Pleret dan juga kelompok-kelompoknya, yang selama ini selalu membuat narasi-narasi kebencian, ya, provokasi-provokasi, sehingga menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan di kalangan sesama kaum muslimin, khususnya warga-warga Nahdliyin. Dan ini pun saya justru merasa sangat sedih, ya, bahwa sahabat-sahabat Banser, ya, yang di situ justru dimanfaatkan, seakan-akan mereka menarasikan bahwa oknum Banser telah dipersekusi oleh kaum muhibbin, dan seakan-akan bahwa kaum muhibbin ini anti terhadap Banser. Padahal selama ini bisa kita lihat di mana-mana masih banyak Banser yang masih mengawal daripada acara-acara yang diselenggarakan oleh para habaib dan juga para kiai-kiai yang masih mendukung ataupun masih percaya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya mengatakan bahwa menurut analisa ataupun apa yang Al-Fakir sampaikan ini juga
tentu saja merujuk kepada pendapat-pendapat para pakar, para ahli, dan juga para ulama-ulama sepuh yang selalu memberikan nasihat kepada kita bahwa kita ini sedang diadu domba. Sesama anak bangsa diadu domba, ya. Sesama kaum muslimin diadu domba. Karena ini adalah upaya ataupun strategi yang dilakukan oleh tim intelijen hitam yang sengaja tidak ingin para kiai, para ulama, para habaib itu memiliki pengaruh di masyarakat. Karena tujuan mereka adalah umat Islam ini, masyarakat ini meninggalkan para kiai, meninggalkan para ulama, meninggalkan para habaib. Mungkin saja saat ini yang mereka narasikan adalah seakan-akan mereka membela pribumi, membela ulama-ulama Nusantara. Mereka melakukan pembelaan terhadap ulama-ulama Nusantara dengan alasan kita cintai ulama Nusantara. Terus kemudian yang diangkat ulama Nusantara, kemudian yang diinjak adalah ulama-ulama atau para habaib. Tapi sebenarnya setelah itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan tujuan mereka adalah para ulama pun akan mereka habisi. Karena intinya apa? Perlu kita sadari bahwa para muhibbin, para pecinta ulama, para pecinta para habaib ini tidak sedikit juga. Dan yang mereka inginkan adalah perpecahan, yang mereka inginkan adalah permusuhan. Kalau sampai terjadi peperangan ya antara muhibbin dengan kelompok-kelompok yang mereka saat ini terpengaruh ataupun karena kebodohannya atau ketidaktahuannya atau karena fanatismenya, ya, kemudian terjadi pertarungan saling menumpahkan darah sesama kaum muslimin, dan itu adalah tujuan mereka, musuh-musuh Islam yang sesungguhnya. Maka seharusnya kaum muslimin harus menyadari itu, ya, harus menyadari dan harus berhati-hati, ya, bahwa sekarang ini ada upaya-upaya membenturkan antara sesama warga Nahdliyin, sesama Bangser, ya. Bangser dengan Bangser dari NU. Bangser didirikan untuk menjaga NU, untuk menjaga para ulama, ya. Itu untuk menjaga Islam. Tentu saja untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena para ulama yang ikut mendirikan bangsa ini, yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Akan tetapi kemudian narasi-narasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok imat ini dan kelompok-kelompok Dajjaliyun seperti yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah di dalam kitab beliau, Dajjaliyun adalah kelompok-kelompok manusia yang bersifat seperti Dajjal, ya. Mereka tidak pernah ingin, tidak pernah ridho melihat persatuan umat Islam, ya. Mereka menebar fitnah ke sana kemari, mereka mengadu domba, menggiring opini seakan-akan habaib itu sebagai musuh negara. Apalagi ada ceramah-ceramah seperti si Abbas Buntet. Mereka mengatakan di saat si Abbas Buntet ini ceramah kemudian ditegur, dikasih tahu, diperingati oleh Kapolda atau Kapolres, ya, oleh Kapolres waktu itu, dia dengan lantang mengatakan bahwa wahai polisi, lepas seragammu, jangan halangi kami pribumi untuk membela negaranya. Loh, emang ada apa dengan negara ini? Kalian selama ini diam saja, adanya di Papua, ya, kemudian peristiwa-peristiwa di Papua, kemudian adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh OPM misalnya, kemudian selama ini ada kejadian-kejadian, ya, seperti korupsi merajalela di mana-mana, penguasaan yang dikuasai oleh orang-orang Cina, ya, di Indonesia ini, tenaga asing Cina yang ilegal, ya, yang datang ke Indonesia, yang digelapkan ke Indonesia. Selama ini kalian kemana saja? Kemudian tiba-tiba menarasikan bahwa para habaib adalah musuh negara. Jadi jangan mencoba-coba si Abbas Buntet ini untuk memprovokasi, ya, kaum muslimin yang masih cerdas, masih waras. Insya Allah kaum muslimin ini masih banyak yang waras, masih banyak yang cerdas, sehingga tidak akan mudah terprovokasi dan tidak mudah diadu domba oleh orang-orang yang memang memiliki kedengkian, memiliki hasud dalam hatinya, ya, atau mereka sedang menjalankan misinya karena bayaran, ya, karena disuruh. Ada kekuatan besar di belakang mereka. Intinya, saya peringatkan, kalau tidak ingin kejadian seperti di Karawang itu terulang lagi, maka hentikan provokasi-provokasi kelompok-kelompok Imaduddin CS. Ya, kalau itu tetap dilakukan, maka bukan hanya di Karawang, tapi akan di seluruh penjuru di Nusantara ini banyak para muhibbinnya yang mereka rela mati untuk membela yang mereka cintai, yaitu para habaib dan para ulama. Jaga persatuan, kesatuan kalau ingin negara aman. Jadi intinya saudaraku, kalau ingin melihat kelompok-kelompok kaum zintik, kaum-kaum munafik, dan juga ingin melihat orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi Islam,
ingin melihat musuh-musuh Islam, ingin melihat jongos-jongos daripada komunis, ya, jongos-jongos antek-antek daripada PKI, maka semuanya itu, kelompok itu semuanya mereka berkumpul berada di kelompoknya para pencaci dan pembenci para habaib, para pembenci, pencaci Arab, pencaci Yaman, ya, dan pencaci atau pembenci Nasabah Alawi. Maka hati-hati di sekitaran kita, ya. Kalau ada orang meskipun dia mungkin kelihatan sebagai orang Islam, kelihatannya seperti orang Muslim, bahkan mungkin seperti kiai atau ustadz atau gus, tapi kalau mereka mencaci maki, membenci para habaib, ya, memusuhi para habaib, hati-hati. Dalam hati mereka, di antaranya mungkin kalau tidak orang-orang munafik zindik, ya mereka ada sesungguhnya adalah jongos-jongos daripada komunis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.